Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Abdul Rajak, serta rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenankan saya sangat pada kesempatan tes ini saya akan memaparkan materi presentasi mengenai menghindari jebakan middle income trap, perspektif komprehensif kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri menuju Indonesia Emas 2045. Oke, memasuki bagian pertama terkait latar belakang dan konsep. Nah, sebelum merumuskan solusi makroekonomi, sangat krusial bagi kita untuk mengidentifikasi persyaratan awal, asal-usul teoritis, serta esensi dari tantangan struktural yang dihadapi oleh perekonomian domestik. Nah, bagian ini saya akan memberikan landasan berpikir mengenai posisi Indonesia dalam klasifikasi jebakan ekonomi kelas menengah dunia. Secara konseptual, istilah middle income trap ini pertama kali dipopulerkan dalam laporan Bank Dunia tahun 2007 yang berjudul An East Asian Renaissance, Ideas for Economic Growth. Nah, fenomena ini merujuk pada situasi di mana suatu negara berhasil beranjak dari status pendapatan rendah, low income, namun mengalami stagnasi berkepanjangan di kelas pendapatan menengah dan gagal melakukan lompatan menjadi negara maju yang memiliki high income. Nah, berdasarkan analisis data empiris, terdapat tiga akar masalah struktural yang memicu kondisi ini. Yang pertama, meningkatnya biaya produksi, di mana Indonesia mulai kehilangan keunggulan komparatif dari upah tenaga kerja murah jika disandingkan dengan negara-negara berkembang baru. Nah, kemudian rendahnya inovasi, kapabilitas adopsi teknologi domestik, dan penguasaan riset belum mampu mengimbangi dominasi negara-negara industri maju. Kemudian yang ketiga, ketergantungan terhadap komoditas, struktur ekspor nasional yang masih didominasi bahan mentah menyebabkan perekonomian domestik sangat rentan terhadap volatilitas guncangan pasar global. Nah, slide selanjutnya untuk mengurai kompleksitas tersebut, diperlukan rancangan strategi yang komprehensif. Nah, perekonomian tidak dapat hanya mengandalkan satu instrumen secara parsial. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu model integrasi strategis berupa eh, bauran kebijakan atau policy mix yang mensinergikan secara ketat antara otoritas fiskal dan otoritas moneter. Nah, sinergi ini gunanya sebagai jangkar stabilitas sekaligus mesin penggerak untuk melempati batasan produktivitas domestik. Dalam slide ini, saya akan menyajikan matriks bauran kebijakan yang merangkum tiga aspek utama yang menjadi fokus pembahasan dalam eh, UTS kali ini. Yang pertama, aspek kebijakan fiskal dengan fokus spending better, akselerasi hilirisasi industri, dan reformasi perpajakan untuk mewujudkan kemandirian anggaran serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian aspek kedua, kebijakan moneter yang menitik beratkan pada stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, dan digitalisasi demi menjaga daya beli serta menarik arus investasi asing langsung atau FDI. Kemudian aspek yang ketiga yaitu utang luar negeri yang dikelola secara prudent berbasis productive debt dan mitigasi risiko falas untuk mendanai infrastruktur logistik penunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian memasuki pembahasan aspek pertama, yaitu kebijakan fiskal. Nah, dalam perspektif ini, anggaran pendapatan dan belanja negara harus diredesain fungsinya. APBN tidak boleh sekedar menjadi instrumen alokasi konsumtif, melainkan harus ditransformasikan sebagai instrumen pendorong pertumbuhan atau growth driver dan katalisator produktivitas nasional secara agregat. Implementasi arsitektur fiskal produktif tersebut akan saya jabarkan dalam tiga langkah strategis. Yang pertama, spending better, yaitu melakukan koordinasi realokasi subsidi energi secara signifikan dari yang bersifat konsumtif, tidak tepat sasaran, dialihkan ke pos belanja modal yang produktif seperti pendidikan tinggi,
riset, dan pengembangan, serta pemangkasan biaya logistik nasional. Selanjutnya, reformasi perpajakan, yaitu optimalisasi pengumpulan penerimaan negara dengan menaikkan tax ratio nasional melalui digitalisasi, administrasi perpajakan, serta penggalian potensi dari sektor ekonomi digital demi menekan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Kemudian, insentif hilirisasi, yaitu pemanfaatan fasilitas fiskal seperti tax holiday dan super deductible tax secara selektif bagi sektor industri, manufaktur berteknologi tinggi, dan industri berorientasi ekspor, guna menciptakan multiplier effect dan nilai tambah komoditas domestik. Selanjutnya, kita beralih pada aspek kedua, yaitu kebijakan moneter. Nah, Bank Indonesia selaku otoritas moneter memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan yang diambil harus bersifat berimbang, yakni menjaga stabilitas sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, formulasi kebijakan moneter yang komprehensif bertumbuh pada tiga pilar operasional. Yang pertama, stabilitas harga, kemudian pendalaman finansial dan inklusi, dan makroprudensial. Nah, di mana stabilitas harga ini merupakan pengendalian tingkat inflasi domestik pada sasaran yang rendah dan stabil. Nah, langkah ini krusial yang bertujuan melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat eh, kelas menengah yang rentan jatuh miskin akibat gejolak inflasi dan pangan. Nah, yang selanjutnya pendalaman finansial ini mengakselerasi diversifikasi instrumen derivatif di pasar keuangan domestik untuk memperkuat likuiditas dalam negeri untuk pembiayaan investasi jangka panjang. Nah, yang ketiga, inklusi dan kebijakan makroprudensial. Nah, ini merupakan perluasan implementasi sistem pembayaran digital seperti QRIS atau BIFAS untuk efisiensi transaksi ekonomi. Nah, dikombinasikan dengan pelonggaran kebijakan makroprudensial berupa insentif likuiditas bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor hilirisasi industri dan UMKM. Aspek ketiga dan yang terakhir yang memegang peranan vital dalam kesinambungan fiskal adalah kebijakan utang luar negeri. Nah, otoritas pengelola pembayaran eksternal wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudent management yang ketat guna memastikan kedaulatan ekonomi serta meminimalisir risiko kegagalan sistemik. Nah, dalam konteks pengelolaan utang, komitmen pemerintah harus didasarkan pada prinsip productive debt only. Nah, sebagaimana terlihat pada indikator grafis, rasio utang luar negeri Indonesia diupayakan berada pada level yang sangat aman, yakni di bawah 30% dari PDB, yang berarti jauh di bawah maksimal yang diamanatkan oleh Undang-Undang eh, Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB. Nah, seluruh penarikan pembiayaan diwajibkan mengalir langsung pada proyek infrastruktur strategis yang berkolerasi positif terhadap daya saing logistik nasional. Nah, langkah mitigasi risiko pasar diperkuat melalui kebijakan pembatasan utang falas non-rupiah, penerapan kewajiban lindung nilai atau biasa disebut hedging, yang ketat bagi sektor korporasi, serta optimalisasi skema pembiayaan kreatif non APBN seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, sebagai kesimpulan paparan ujian tengah semester ini, keberhasilan Indonesia untuk keluar dari jebakan middle income trap dan merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada efektivitas sinergi bauran kebijakan makroekonomi, harmonisasi antar kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah, kebijakan moneter yang akomodatif namun stabil, serta pengelolaan utang yang prudent akan mendorong transformasi ekonomi menuju industri berbasis nilai tambah tinggi. Nah, demikian paparan ujian tengah semester dari saya. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih.